Saya Agung Susman dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan materi yaitu membuat paragraf dan menganalisis paragraf berdasarkan persyaratan yang baik. Di mana untuk materi pokok pembahasannya yang pertama yaitu pengertian paragraf, lalu ada struktur paragraf, lalu ada persyaratan paragraf yang baik, dan pola pengembangan paragrafnya, juga jenis paragrafnya. Di kelompok 4 itu ada saya Agung Susman, lalu nanti dilanjutkan dengan presentasi rekan saya Katarina, lalu dilanjutkan oleh Ronald, lalu di terakhir oleh Tesya dan juga saya. Baik. Itu paragraf 1. Dalam Lunsford dan Conord dijelaskan bahwa paragraf adalah sebagai kumpulan kalimat atau group of sentence atau satu kalimat membentuk sebuah unit. 2. Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. 3. Gagasan merupakan kelompok kalimat yang sedikitnya terdiri atas 5 kalimat dan bahkan ada yang mengartikan paragraf sebagai setengah dari halaman. Struktur paragrafnya. Untuk mendapatkan paragraf yang baik, perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Posisi paragraf. 2. Batasan paragraf. 3. Kegunaan paragraf. 4. Unsur-unsur paragraf. 5. Struktur paragraf. Posisi paragrafnya. Kedudukan paragraf dalam karangan adalah sebagai unsur pembangunan anak bab atau secara tidak langsung sebagai pembangun karangan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa paragraf merupakan satuan terkecil karangan sebab di bawah paragraf tidak lagi satuan yang lebih kecil yang mampu mengungkapkan gagasan secara utuh dan lengkap. Batasan paragraf. Pengertian paragraf ini ada beberapa pendapat, antara lain: 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. 2. Dejianggi dan Didia Amartaya, paragraf ialah satuan pembagian lebih kecil di bawah sesuatu bab dalam buku. Nama saya Ronald Turnip. Saya akan menjelaskan kegunaan paragraf. Yang pertama itu sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Dan yang kedua, alat untuk memudahkan pembicara memahami jalan pikiran penulisnya. Ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan yang kelima, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Yang kedua itu unsur-unsur paragraf. Pertama itu transisi, kedua kalimat topik, ketiga kalimat pengembang, dan keempat kalimat penegas. Selanjutnya struktur paragraf. Struktur paragraf ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas juga. Dan yang ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Dan yang keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, yaitu kalimat topik, kalimat pengembang. Yang keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pola pengembangan paragraf. Yang pertama, pola klimaks dan pola anti-klimaks. Pola klimaks adalah perincian gagasan utama dalam sebuah paragraf dari bawah menuju gagasan utama yang paling atas atau puncak. Klimaks juga dapat diartikan sebagai bagian dalam sebuah karangan yang mendeskripsikan atau menceritakan peristiwa sampai pada konflik yang paling tinggi. Pola anti-klimaks adalah perincian sebuah gagasan dalam paragraf yang dimulai dari gagasan utama yang paling tinggi, kemudian diikuti dengan gagasan yang lebih rendah secara perlahan-lahan. Antiklimaks juga dapat diartikan dengan penurunan masalah dalam suatu karangan dengan konflik yang paling tinggi kemudian berangsur-angsur kepada konflik yang paling rendah. Yang kedua, pola sudut pandang. Pola sudut pandang adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan pada persepsi dan berkaitan dengan posisi sudut pandang tertulis dalam sebuah karangan.
Yang ketiga, pola perbandingan dan pola pertentangan. Pola perbandingan merupakan suatu pola mengamati persamaan yang dimiliki oleh dua buah objek atau lebih yang memiliki kesamaan tertentu untuk dibandingkan. Sedangkan pola pertentangan adalah pola yang lebih banyak menonjolkan perbedaan yang ada pada dua buah objek atau lebih pada suatu paragraf atau karangan. Yang keempat, pola analogi. Pola analogi adalah bentuk pengungkapan atau penalaran objek dengan cara membandingkan dua buah hal yang memiliki persamaan. Dan dari persamaan yang ada pada dua hal atau objek tersebut diambil sebuah kesimpulan. Yang kelima, pola contoh. Pola contoh merupakan suatu gagasan utama dalam paragraf menjadi terang atau lebih jelas ketika diperkuat dengan beberapa contoh atau ilustrasi. Contoh tersebut dapat berbentuk narasi atau deskripsi. Yang keenam, pola kausalitas. Di dalam pola kausalitas, pengembangan dibedakan menjadi dua, yaitu pola sebab akibat dan pola akibat sebab. Pola sebab akibat adalah sebuah paragraf yang diawali dengan kalimat-kalimat khusus yang merupakan sebab dan kemudian pada akhir paragraf disimpulkan ke dalam kalimat umum yang merupakan akibat. Yang ketujuh, pola generalisasi. Pola ini adalah pola menarik kesimpulan sebuah paragraf dengan cara penalaran secara umum didasarkan kepada referensi data yang ada atau peristiwa khusus secara representatif. Pola ini dibagi menjadi dua, yaitu pola umum khusus dan pola khusus umum. Pola khusus umum adalah paragraf yang diawali dengan pernyataan bersifat umum dan kemudian dijelaskan dengan pernyataan berikutnya bersifat lebih khusus. Yang kedelapan, pola klasifikasi. Pola ini adalah suatu pola dengan cara mengelompokkan berbagai hal atau objek yang dianggap memiliki kesamaan ke dalam suatu kategori, sehingga hubungan di antara berbagai hal atau objek tersebut menjadi kesatuan yang utuh. Yang terakhir yaitu pola-pola definisi luas. Pola ini merupakan usaha penulis untuk memberikan keterangan atau arti terhadap suatu hal atau objek. Di pola ini, penulis dapat mengemukakan hal atau objek yang berupa definisi formal. Untuk contoh-contoh dari masing-masing pola ini dapat dilihat dari presentasi kami berikutnya. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang jenis paragraf. Untuk jenis paragrafnya sendiri itu ada 5 jenis. Yang pertama eksposisi, argumentasi, deskripsi, persuasi, dan narasi. Untuk macam-macam paragrafnya ada 3 juga. Yang pertama itu yang berdasarkan tujuan, lalu berdasarkan letak kalimat utama, dan berdasarkan isi. Untuk yang berdasarkan tujuan yaitu ada paragraf pembuka, ada paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Untuk berdasarkan letak kalimat utama itu ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Berdasarkan isi yaitu ada paragraf deskripsi, paragraf proses, dan paragraf efektif. Oke, untuk yang pertama jenis paragraf saya akan jelaskan yaitu eksposisi. Eksposisi itu paragraf yang berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Untuk contoh paragrafnya nanti bisa dilihat di PowerPoint kelompok kami. Lalu yang kedua ada paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta, konsep sebagai alasan atau bukti. Lalu yang ketiga ada jenis paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut. Lalu yang keempat ada jenis paragraf persuasi, di mana yaitu paragraf ini yaitu karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi emosi pembaca agar membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Lalu yang terakhir itu ada jenis paragraf narasi, yaitu karangan yang berisi rangkaian peristiwa yang menyusul sehingga membentuk alur cerita. Karangan jenis ini sebagian besar berdasarkan imajinasi.
Untuk contoh-contoh jenis paragraf yang tadi saya jelaskan bisa dilihat di PowerPoint di kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila dari rekan-rekan saya juga termasuk saya presentasinya mungkin kurang mengerti bagi kalian atau kurang paham. Mungkin untuk selanjutnya nanti bisa dilihat pada saat pertemuan tatap muka. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.